Baik Bapak Ibu, kembali lagi di Edukasi KPP Pertama Bangka. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan paparan mengenai Cortex layanan DJP masa depan yang akan rilis per Januari 2025. Karena nanti Bapak Ibu direncanakan bahwasannya untuk pelaporan SPT PPh 21, unifikasi dan PPN akan dilakukan di Cortex untuk yang per masa pajak Januari. Nah, kita langsung saja. Kita pertama ke slide panduan komunikasi Cortex. Baik, nah di sini Bapak Ibu, untuk misalnya nanti Bapak Ibu mengikuti kelas Cortex secara offline, kita sampaikan bahwa aplikasi yang akan digunakan dalam edukasi offline itu masih dengan menggunakan yang aplikasi perwarupa ataupun prototipe, dan saat ini Cortex masih dalam tahap pengujian yang sangat ketat, meliputi aspek fungsional, non-fungsional, integrasi yang diharapkan sistem akan siap pada saat SMO Cortex yang tadi direncanakan sudah kami sampaikan per awal Januari 2025. Dan data yang dipergunakan pada edukasi Cortex yang dilakukan secara online, Bapak Ibu, yang dilakukan secara offline, mohon maaf, merupakan data khusus yang bersifat sementara Bapak Ibu. Pun nanti kalau misalnya ada Zoom menggunakan live demo seperti itu Bapak Ibu ya, datanya juga masih data khusus yang bersifat sementara, tidak terhubung dengan database sistem inti DJP dan tidak akan mencerminkan data sebenarnya. Namun ketika nanti Cortex itu launching, seluruh data wajib pajak yang saat ini berada di sistem inti DJP akan dimigrasi ke Cortex nanti saat launching Bapak Ibu. Nah, untuk pengenalan Cortex, Cortex merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem ini direncanakan mengedepankan fungsionalitas. Dan yang berikutnya, Cortex mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini disediakan oleh DJP. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu merasa banyaknya aplikasi ataupun situs pajak.go.id yang digunakan oleh wajib pajak Bapak Ibu ya, misalnya pendaftaran melalui IREK, pembayaran melalui billing di DJP online, lalu ada lagi pelaporan tahunan di DJP online. Untuk PKP sendiri memiliki dua website yang digunakan seperti Enova dan BI Faktur. Nanti ke depannya dalam semuanya akan bersatu dalam Cortex Bapak Ibu, sehingga nanti dari Bapak Ibu tidak perlu menghafal banyak password. Kalau sekarang kata sandi yang dihafal banyak banget gitu ya Bapak Ibu ya, nanti ke depannya tidak banyak karena semuanya akan terintegrasi dalam Cortex. Sehingga kembali ke poin yang sebelumnya bahwa nanti Cortex ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena nanti sistem Cortex ini dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Cortex memiliki dua tampilan bagi fiskus yaitu petugas pajak dan untuk wajib pajak. Sehingga tidak hanya Bapak Ibu yang belajar untuk menyesuaikan diri pada Cortex nanti, tapi juga kami sebagai fiskus akan belajar juga dan juga menyesuaikan diri dengan bagaimana sistem Cortex berjalan. Untuk wajib pajak akan tersedia portal WP yang memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan akses layanan digital terintegrasi dan terpersonalisasi. Makanya nanti Bapak Ibu, seperti misalnya untuk yang non PKP nanti tidak bisa untuk menggunakan bagian menu Enova seperti Bapak Ibu ya, sehingga terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Lalu tadi udah kita bilang juga bahwa nanti selain terintegrasi, bahwa Nicolas itu akan terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang ada ataupun dalam hal pemenuhan kewajiban, dan juga nanti dalam berbagai permohonan pengajuan yang dapat Bapak Ibu lakukan itu dapat dilakukan secara digital, borderless, termonitor dan terintegrasi. Bila saat ini mungkin baru IPBK atau PBK elektronik yang termonitor oleh Bapak Ibu ya, nanti ke depannya akan banyak berbagai permohonan yang dapat Bapak Ibu monitoring, dan juga nanti borderless itu artinya Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan itu dari KPP mana saja katanya Bapak Ibu ya. Namun mungkin nanti kita akan sambil tunggu ketika Cortex ini launching, permohonan mana saja sih gitu ya yang bisa diajukan melalui KPP mana saja. Lalu nanti juga dari Cortex itu kalau Bapak Ibu mengajukan permohonan itu nanti bisa secara digital atau tinggal klik bahasa seperti itu Bapak Ibu. Dan saat ini Cortex tersedia dalam bentuk perwarupa ya seperti yang kita tadi sudah sampaikan, bila Bapak Ibu ingin mengikuti kelas offline atau bila Bapak Ibu ingin nanti mengakses Cortex atau mengenal Cortex melalui simulator Cortex ya, itu bisa, tapi memang masih dalam bentuk perwarupa. Namun tampilan akhir Cortex tidak akan jauh berbeda dengan tampilan yang
akan Bapak Ibu akses untuk kegiatan edukasi sebelum Cortex ini launching. Dan Cortex nanti akan tersedia dalam dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Jadi nanti disesuaikan saja yang Bapak Ibu ingin gunakan atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu nanti ke depannya Cortex berupaya mengedepankan keamanan dan kenyamanan akun wajib pajak, sehingga hanya wajib pajak pengurus kuasa yang hanya berhak yang dapat mengakses akun masing-masing. Nah, implikasinya nanti tidak akan ada lagi penggunaan satu akun secara bersama-sama. Jadi nanti tidak bisa tuh Bapak Ibu melakukan sharing password ya. Karena nanti untuk akses wajib pajak itu hanya bisa dilakukan dari pengurus, kuasa ataupun wajib pajak yang bersangkutan. Berimplikasi ke poin ketiga, untuk ketentuan akses manajemen yang disiapkan oleh Cortex, wajib pajak orang pribadi di dalam portal wajib pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai wakil pengurus ataupun kuasa wajib pajak sesuai dengan role akses yang diberikan. Nanti di sini akan kita jelaskan terkait poin ini adanya fitur yang bernama impersonating atau artinya saya menjadi siapa? Apakah nanti menjadi diri sendiri atau nanti sebagai wakil pengurus ataupun kuasa sesuai dengan role akses yang diberikan. Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh wajib pajak badan atau instansi hanya dilakukan melalui WPOP yang ditunjuk sebagai PIC utama atau juga dapat dilakukan oleh wakil kuasa ataupun PIC TKU yang telah diberikan akses. Jadi bila selain PIC utama nanti singkat untuk selain pandangnya nanti hanya bisa untuk mengakses sebagian menu. Tapi kalau dari untuk PIC utama nanti secara penuh hak dan kewajiban untuk wajib pajak badan ini bisa diakses oleh PSI utama. Wajib pajak badan dan atau instansi pemerintah hanya dapat menunjuk satu PIC utama. PIC utama ini dapat memberikan sesuai kebutuhan akses kepada wakil dan atau kuasa. PIC utama juga dapat menunjuk dan memberikan akses sesuai kebutuhan kepada PIC untuk tempat kegiatan usaha ataupun PIC TKU. Jadi kalau PSI TKU ini maksudnya adalah seperti wajib pajak cabang ataupun subunit ya Bapak Ibu ya. Karena ke depannya wajib pajak cabang akan seperti subunit tidak akan memiliki NPWP, punyanya NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Sehingga yang dimaksud PIC TKU itu adalah seperti tadi ya untuk yang wajib pajak cabang atau untuk yang subunit. Nah, persiapan mengakses Cortex pada saat SMO. Wajib pajak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP atau memperoleh NPWP dalam format 16 digit. Sehingga untuk misalnya Bapak Ibu nih, untuk yang WNI, penduduk Indonesia yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, kami sampaikan lagi silakan segera, harus segera juga nih, hitungannya Bapak Ibu ya, untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Karena per nanti Cortex launching di awal Januari 2025, kita akan menggunakan NPP 16 digit Bapak Ibu saat kalau Bapak Ibu nanti pengen ikut kelas Cortex secara offline ya, itu nanti kita loginnya akan menggunakan NPP 16 digit. Jadi kalau orang pribadi loginnya menggunakan NIK. Terus kalau Bapak Ibu daftar simulator Cortex, username-nya pun akan menggunakan format NPP 16 digit loh Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Lalu selain orang pribadi mempersiapkan, untuk wajib pajak badan pun pastikan akun layanan perpajakan saat ini DJP online-nya itu aktif dan pastikan data-data pada DJP online berikut lengkap update dan valid. Misalnya satu, identitas utama wajib pajak untuk yang badannya nih. Terus nomor ponsel kontak wajib pajaknya, alamat email WP-nya nih, berarti badannya nih, nomor ponsel, email tuh harus aktif dan valid, juga harus lengkap nih. Lalu untuk identitas penanggung jawab yang dari badannya, untuk PSI utamanya ya, itu untuk email dan nomor handphonenya harus aktif, bisa dibuka, lengkap dan valid nih ya. Bapak Ibu, pastikan di NPWP-nya dan di NPWP badannya ini harus lengkap dan valid. Lalu untuk daftar WP cabangnya itu juga harus Bapak Ibu cek ya di DJP Online ya, agar nanti ketika Cortex launching untuk yang wajib pajak cabang bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Atau yang TKU ya Bapak Ibu ya, ke depannya kita nyebutnya adalah TKU. Lalu untuk dokumen pendirian pastikan nih lengkap, update dan valid juga. Kalau ada perubahan data terkait identitas penanggung jawab dan yang lainnya, silakan ajukan segera ke KPP perubahan data NPWP. Biar apa? Biar nanti data-datanya lengkap, update dan valid Bapak Ibu. Sehingga untuk nomor ponsel, email dan yang lain sebagainya sudah lengkap, update dan valid.
Baik, untuk yang bagian persiapan korteks ataupun yang bagian pengenalan panduan komunikasi korteks, sekian nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.